Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa berjumpa lagi di masjid kita ini dalam rangkaian mempelajari tentang akidah yang pada pertemuan yang terakhir itu saya sampaikan tentang Natal. Lalu ini kelanjutannya, yaitu tentang toleransi dalam Islam. Kemarin sudah saya bahas tentang takwa di Pak Tito ben katam, ben melotok. Jadi materinya sama dengan yang kemarin tentu itu. Jadi ini agar kemudian kita tahu, walaupun kita itu menyatakan atau meyakini Islam itu agama yang benar, tapi ternyata kebenaran Islam ini juga tidak bisa kita aplikasikan dengan sembarangan. Misal bener terus akhirnya menganiaya orang gitu. Nah itu enggak seperti itu gitu. Makanya nanti jenengan akan melihat bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala ini yang diturunkan dari langit ini memiliki kualitas yang benar-benar berkelas gitu loh. Berkelas dalam artian benar-benar ini kalau enggak dari langit ya enggak kayak gitu. Mesti agama bikinan manusia itu mesti ada unsur-unsur dendam, ada unsur-unsur pelampiasan atas kebencian dan seterusnya. Sedangkan dalam Islam kita tidak boleh melakukan itu semua. Kita mulai nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita jelas terkait dengan ketuhanan Isa Al-Masih, bahwasanya dia bukan Tuhan, dan insya Allah nanti kalau bab Dajjal itu sudah selesai kita akan bahas Isa Al-Masih secara komplit detail. Hadis-hadisnya, ayat-ayatnya gitu kan. Tapi enggak bahas kitab lain gitu kan. Maka suatu ketika Nabi SAW pernah didatangi oleh 4 orang kafir Quraisy, dan kemudian Nabi SAW ditawari untuk bertoleransi ala mereka. Mereka mengatakan, ya Muhammad halumma falna'bud ma ta'bud. Wahai Muhammad, gimana kalau kami menyembah apa yang kamu sembah? Wa ta'bud mana bud, tetapi kamu juga nyembah apa yang kami sembah. Jadi joli-jolan ritual itu. Memelu aku melu kowe gitu kan. Wa nastarik nahnu wa anta fi amrina kullih. Terus kami akan mengikuti semua apa yang kamu kerjakan semuanya gitu kan. Fa in kana alladzi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina. Kalau yang mbok lakukan atau yang mbok yakini itu menurut kami itu baik. Kunna qad syarakna kafi. Loh, kami wis ikut. Wa akhadna bi haddina minhu, dan kami akan meneruskan sebagai jalan hidup. Wa in kana alladzi bi aidina khairan. Tapi kalau apa yang kami lakukan ini baik, mimma biyadika, menurut kacamatamu, sudut pandangmu, kunta qad sarakta fi amrina. Kamu kan berarti udah ngikut. Wa akhadta bi haddika minhu, maka lanjutkan aja, ikuti terus itu. Jadi zaman dulu yang mendekati orang Islam untuk mencampur adukkan agama itu orang kafir. Kalau sekarang orang Islam yang datang ke tokoh mereka kemudian mengatakan, Pak, jeng Natalan to, kula melu ngucapke selamat, melu masang spanduk, melu napa misa, melu ngekeki sambutan, nek perlu melu sholawatan dan mriku. Nah, kebalik dunianya sudah. Nah begitu ini ditawari seperti ini, maka Nabi SAW sebagai manusia ya jane nggih meh gitu kan. Tapi Allah kemudian mencegah dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'bud ma ta'bud wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, lakum dinukum waliyadin ini beberapa waktu yang lalu, waktu masih tanggal-tanggal itu ada seorang perempuan yang berjilbab yang dia kemudian mengatakan, emang aku ngucapin selamat Natal bakal jadi Kristen? Ya ora. Buktinya aku ngomong selamat dari pahlawan, aku ya ora jadi pahlawan. Aku ngomong selamat hari ibu, hari bapak, aku ya enggak jadi bapak. Selamat hari anak, aku ya enggak jadi anak-anak. Nah dia sebenarnya dalil lakum dinukum waliyadin. Nah itu kurang tepat. Karena lakum dinukum waliyadin di sini jelas asbabun nuzulnya adalah orang kafir itu pengen mencampur adukkan, tapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Makanya yang namanya
iman. Kalau panjenengan masih ingat dalam kitab akidah yang kita pelajari, di poin yang pertama, iman itu rangkaian dari keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian perbuatan dengan anggota badan. Orang yang ucap syahadat tapi hatinya benci sama Islam, itu namanya orang munafik. Jadi kalau kemudian bahas wong Islam paling anyel, nek napa istilahnya hal-hal yang terkait dengan hukum Islam dia paling sebel. Nah, maka yang terjadi adalah ketika bahas Islam dia yang paling wanyel gitu kan, maka itulah orang munafik. Sebaliknya ada orang yang kemudian hatinya condong jane ke Islam, tapi nggak pernah mau bersyahadat, maka itulah orang kafir seperti Abu Thalib. Ada juga orang yang bersyahadat, Islam, ya sholat, tapi nggak sabar jadi orang beriman, kemudian melipir, golek pesugihan, golek penglaris, golek pemahanis atau seperti itu, jimat-jimat, itulah orang musyrik. Nah, 3 bentuk pelanggaran ini sudah menabrak batas akidah, sehingga seorang muslim itu harus sinkron antara yang diucapkan, yang dipikirkan atau yang dirasakan, dan yang diperbuat. Jadi nggak boleh kontradiktif. Ngomong Islam tapi kok nang dukun, nggak boleh gitu. Ngomong Islam tapi anyelman karo wong Islam, nah itu juga nggak boleh gitu. Atau ngomongnya seneng karo Islam tapi kon syahadat moh, nah ini juga kurang tepat gitu. Makanya Islam harus kemudian rangkaian dari dalam hati, kemudian diucapkan dengan syahadat, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Gampangnya ya wong Islam nggih salat, ngoten niku. Itu udah jelas Islam. Tapi kalau kemudian wong Islam ra salat, maka itu pertanyaan, Islam tenan apa ora gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akidah kita. Sampai Allah menegaskan inad dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu yang diterima cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam, dia enggak akan diterima amalnya dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Kemudian wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Amalnya orang-orang kafir itu nanti akan kami tunjukkan dan kemudian kami akan musnahkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Sampai Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, tidaklah orang Yahudi dan Nasrani itu mendengar Muhammad itu datang bawa risalah tapi enggak mau beriman, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kemudian ayat yang lain, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik, mereka kekal di dalam masuk neraka, kekal di dalamnya, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang paling jelek sebagai makhluk. Dan banyak ayat yang semisal dengan itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita pegang ini adalah keyakinan yang benar dan tidak pernah disamakan atau nggak boleh sama dengan yang lain, dan memang nggak sama dan jangan disama-samakan. Oleh karena itu maka seorang muslim yang beriman dengan benar, wal mu'minuna haqqan, beriman dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak akan pernah mau untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang penuh kebatilan dari sudut pandang akidah. Sekali lagi, ini akidah. Tapi muamalah bagaimana? Nah, ini yang mau kita bahas. Yang pertama, seorang muslim tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada agama lain. Jadi panjenengan nggak boleh misalnya jenengan jadi RT atau RW gitu kan, terus ngomong kowe nek pengen rancar urusanmu mlebu Islam gitu, nggak boleh gitu. Apalagi itu baru verbal, apalagi fisik, sampai dicegat ning dalan, wantemi lho nek ora mlebu Islam. Nah, itu nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Padahal sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jadi yang sesat dan yang benar sudah jelas. Tapi karena udah jelas pun, walaupun udah jelas pun, maka kita tetap nggak boleh memaksakan. Gitu. Jadi kejelasan itu bukan berarti terus memaksakan. Ini konteksnya ke yang di luar gitu. Tapi kalau di dalam rumah jenengan sebagai orang tua kepada anaknya boleh, noto putrane itu boleh. Nanti ada insya Allah di akhir. Nah, kemudian yang kedua, kita dilarang mencaci maki Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwam bighairi ilmin." Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi di mata Allah itu lebih besar atau lebih berat dosanya atau lebih berat masalahnya ketika seorang muslim itu menjadi pemicu orang lain memaki Allah gitu loh. Oh, Tuhanmu ngene akhirnya dia membalas, dah Tuhanmu yang ngene ya gitu.
Makanya dalam bab bakti kepada orang tua, Nabi pernah mengingatkan jangan jadi anak yang mencaci maki bapaknya. Pada zaman itu ketika disampaikan itu, para sahabat kaget. Kenapa? Umumnya anak itu bangga sama orang tuanya, sama bapaknya gitu. Kok enak anak memaki orang tuanya? Kemudian mereka bertanya, bagaimana ceritanya kok ada anak yang memaki orang tuanya? Nah, sekarang jangankan memaki, bunuhnya aja ada gitu kan. Nah, maka Nabi mengatakan orang yang memaki orang tua orang lain, lalu kemudian dengan sebab orang lain itu memaki orang tuanya lalu dibales sehingga orang tuanya dimaki orang lain, maka hakikatnya itu sama aja anak itu memaki orang tuanya sendiri, dan itu dosa besar, tentu anak itu dapat dosa. Makanya dalam konteks ketuhanan, ya maka Allah melarang kita memaki agama lain atau Tuhan agama lain agar mereka tidak membalas maki atau menghina atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah dalam hadis qudsi menyatakan sekiranya manusia yang semuanya ini yang baiknya berkumpul, semuanya baik dan berkumpul, maka enggak akan sedikit pun menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya ketika semuanya berkumpul yang jelek-jelek, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kemuliaan Allah itu enggak berkurang atau enggak bertambah karena sebab manusia, tapi tetap Allah enggak menginginkan kalau ada manusia yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menyakiti mereka. Loh coba. Padahal Allah mengatakan wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idza. Kalian telah datang dengan membawa kalimat yang penuh kemungkaran. Ketika Allah menyatakan kalimat itu mungkar, berarti Allah itu sebel, benci sama kalimat itu. Maka karena itu benci, maka al-wala' wal bara' kita adalah kita juga membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu bagian dari akidah. Tapi walaupun kita benci apa yang mereka ucapkan, maka Allah melarang kita menganiaya mereka dengan sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh atau melukai orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada di negeri damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masyiratin arba'ina aman. Padahal yang namanya bau surga itu bisa dicium dengan jarak 40 tahun perjalanan. Saya nyoba ngitung kalau unta itu jalan 5 km per jam dikali 10 jam dikali 30 hari dikali 365 hari dikali 40 tahun itu ketemunya 708.000 km. Itu setara dengan 17,7 kali ngubengi bumi. Ini menunjukkan bahwasanya itu ancaman keras, bahwasanya orang yang membunuh orang kafir di negeri yang damai kayak yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, masang bom segala macam, masang petasan, melempari batu dan seterusnya, bahkan ada yang masuk ke dalam gereja membawa samurai dan seterusnya, maka hal-hal seperti itu tidak pernah dicontohkan dalam Islam. Hakul yakin tidak. Bahkan saya pernah ikut kajian mereka kayak gitu, nggak pernah hadis ini dibacakan. Bertahun-tahun saya ikut tapi nggak pernah hadis ini dibacakan. Jadi padahal hadis ini nggak cuma satu, banyak yang semisal dengan ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan man adza dhimmiyan faqad adzan. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi yang ada di bawah perlindungan Islam, maka dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Nasai juga hampir mirip, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihala yujatu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dalam 40 tahun perjalanan. Artinya ini dalil banyak disingkirkan sama kaum muslimin yang hari ini senang banget dengan hal-hal yang berbau keras gitu kan. Makanya jangan sampai kita kemudian memahami Islam seperti itu, karena Islam hakikatnya enggak seperti itu, dalilnya jelas kok, dan dalilnya sahih dan didukung dengan hadis-hadis yang lain gitu. Nah, kemudian dalam Quran lagi disebutkan kita boleh bekerja sama dengan mereka. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka selama tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Makanya dalam kasus Indonesia, ketika Indonesia tidak berhubungan secara diplomatik dengan Israel, itu sudah benar, karena orang Israel kelakuannya kayak gitu. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah kita dengan tetangga kita, kalau nggak ada apa-apa, nggak usah diapa-apain gitu. Artinya kalau kemudian dia senyum, kemudian ngelurui, monggo Pak Tamrin, monggo Pak Petrus, gitu. Jadi jangan kemudian malah monggo Pak Tamrin, juga didoni malah. Nggak boleh gitu kan. Ya artinya nggak boleh itu berarti dosa gitu loh. Atau kemudian malah
pisui dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini itu dosa. Jadi bukan malah menunjukkan kita kan benar harus kemudian wah gitu. Mboten, malah itu salah gitu. Nonton nggih, dan jenengan jadi saksi nek saya ngajarkan seperti ini. Artinya bukan ngajarkan yang aneh-aneh itu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan orang tua yang kafir sekalipun, naudzubillah, misal kita punya orang tua ini pertama orang tua kita ya bapak kita, ibu kita. Setelah bapak kita meninggal, maka gantinya bapak itu om atau pak D dari bapak yang jenis kelaminnya sama, laki-laki. Kalau ibu kita meninggal, maka pengganti ibu itu adalah bibi atau bude dari ibu gitu kan. Nah, misal salah satu di antara mereka ini non muslim gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in jahadaka fima ala antusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya mereka jahadaka, benar-benar menyuruh, bahkan memaksa gitu kan, kamu untuk pindah agama, untuk berbuat kemusyrikan, maka jangan pernah taati, tapi perlakukanlah dengan ma'ruf. Coba, artinya kita itu dipaksa, berarti kan kita disikapi nggak baik tuh, tapi kita suruh balas dengan ma'ruf. Ma'ruf itu gimana? Ma'ruf itu ya kalau dia nggak punya tempat tinggal kita kasih, kita ngasih nggak mampu ya dikontrak nggak mampu ya derek kita gitu kan. Nah kemudian setelah derek kita nggih, ngapunten namanya menungso gitu, kucing itu digoleke pakan, maka manusia juga dikasih makan. Kita makan enak ya belum makan enak gitu kan. Kemudian kalau dia hidup sendiri, jadi pastikan makanannya ada, kompornya ada, gasnya ada, airnya ada, listriknya ada. Itu ma'ruf. Jadi normal, jangan kemudian harus tak kayak omah. Makanya sak karepe kono, ndakon-ndakon lemah mbok ben gitu. Ampun nih. Artinya sampai seperti itu Islam ngatur hubungan kita dengan orang non muslim, dalam artian wabil khusus orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahkan Ibnu Umar ketika menyembelih seekor kambing, beliau pernah bertanya kepada asistennya, ahdaitum lijaril yahud, apakah tetanggaku yang Yahudi ini udah mbok kasih? Jadi kambing yang dipotong itu, kemudian Ibnu Umar mengatakan, iki tangga sebelah iki sing Yahudi mbok kae ora gitu kan. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Bahwasanya Jibril itu selalu senantiasa menasihati aku tentang berbuat baik pada tetangga, sampai aku khawatir nanti dia itu terakhirnya ngomong nek kowe dunduman warisan tanggomu kayak ono. Saking seringnya ini. Nah, Ibnu Umar memahami hadis ini tidak cuma kepada orang Islam, tapi orang non muslim juga, wabil khusus pada waktu itu orang Yahudi. Makanya kalau panjenengan misal masak panganan kok ya dilalah oke gitu kan, iso didom kiri kanan, ya didom mboten napa, senajan kiwane wong Kristen kanane wong bukan orang Islam enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misal panganannya itu kok ya sedikit, pilihannya sebelah kanan orang non muslim, sebelah kiri orang Islam, ya tentu kita utamakan yang muslim gitu. Jadi ketika kita diminta berbuat baik pada orang non muslim sekalipun, maka pada orang Islam harus lebih baik. Jangan kayak sebagian orang, wah ini berarti dalil aku harus berbuat baik sama orang non muslim, akhirnya baiknya terus sama orang muslim, kiran karo koncone tanggone sing Islam ora urus gitu. Nah ini juga salah gitu. Jadi ada kesalahpahaman dalam melihat dalil. Oleh karena itu maka kita harus clear ketika kita juga diminta berbuat baik sama orang non muslim, berarti sama orang Islam harus lebih baik. Apalagi orang Islam yang di sebelah rumah kita itu, selain dia muslim, selain dia tetangga kita, adalah saudara kita loh. Berarti haknya 3 kali, Pak, Bu. Ngoten. Kalau yang tadi non muslim, kemudian tetangga, berarti haknya cuma sekali sebagai tetangga. Ngoten. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menolong mereka kalau mereka butuh bantuan. Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang punya hati, punya nyawa, itu ada pahala. Makanya kita sering dengar kisah tentang seorang wanita PSK yang masuk surga karena nulungi seekor anjing. Karena nulungi anjing aja bisa masuk surga, apalagi nulungi Pak Petrus, ya itu masuk surga. Makanya kalau kemudian jenengan ada di depan rumah, baru duduk-duduk, baru lenggah-lenggah, baru misal ningali pemandangan dan langit, pelangi napa-napa, tiba-tiba ten ngajeng omah enten wong tabrakan gobiak gitu kan. Dingo kok ketok kalung apa anteng-anteng salib, ya ditulung ampun, terus etok ora ngerti mlebu gitu kan. Atau sebelah rumah tetangga kita non muslim kobongan gitu kan. Jelas kobongan gitu kan, ambil selang siram, jangan kemudian malah golek lengopet diuncalke gitu kan.
Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu seperti ini. Walaupun kita itu membenci keyakinan mereka sebagaimana Allah membenci, tapi kita nggak boleh bersikap aniaya, bahkan suruh nulungi. Nah, ngerti nggih? Kemudian bahkan boleh mempekerjakan mereka kalau memang kondisinya nggak ada orang Islam yang mumpuni. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dil hadian khiritan. Bahasa Nabi SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Dil untuk menunjukkan jalan. Pada waktu itu kisahnya Nabi dan Abu Bakar mau hijrah ke Madinah, nggak tahu jalan, kemudian menyewa seorang pemuda dari kafir Quraisy dari Bani Dil untuk kemudian menunjukkan jalan. Nah, ini boleh kalau kondisinya darurat. Makanya nanti ada ustadz yang sembrono dia mengatakan emang ucap Natal nggak boleh gitu. Ya boleh aja. Emang kalau naik pesawat loh, dalilnya ngono. Emang naik pesawat dadak tekok pilotnya Islam atau Kristen gitu. Nah, enggak pas gitu sebagai dalil. Artinya kalau konteksnya itu adalah orang-orang yang memang secara profesi itu khususon, maka itu bagian dari muamalah selama tidak ada kaitannya dengan ritual agama. Makanya panjenengan ngapunten yang hari ini misal sakit, jenengan mau periksa ke rumah sakit non muslim silakan enggak apa-apa. Tapi nek memang gitu, ada pilihan rumah sakit Islam dengan pelayanan yang lebih baik atau sama, maka itu lebih baik. Tapi kalau jenengan misal ternyata ini lebih cedak gitu, ya silakan. Tapi nek cedak kemudian kamarnya ada salibnya lah, kita nggak boleh. Atau kemudian kalau pagi dikirimi pastor kon ndongake nggak boleh. Makanya kayak di Dokter Un Solo Baru itu, dia kalau pagi yang dikirim ustadz, kalau pasiennya muslim di kamarnya nggak ada salib gitu kan. Nah, maka dalam konteks bermuamalah seperti itu enggak apa-apa. Ngoten nggih. Nggak usah nanya gitu kan, emang kudu Islam itu enggak, itu kan bagian dari muamalah. Kayak pilot juga sama, jenengan mundur tiket begitu naik enggak ngingok Islam ora kowe ngono. Oh nek ra Islam terus meh medho nanti kate 2,5 juta piye itu kan. Oke. Artinya enggak seperti itu nggih rumusnya. Makanya ini perlu kita perjelas agar kemudian keyakinan yang benar jangan dibungkus dengan muamalah yang keliru itu loh. Karena banyak orang yang kemudian dia benar akidahnya, dia benar beragamanya, tapi muamalahnya luputnya jauh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita boleh membeli dagangan mereka kalau mereka jualan. Nabi SAW dikatakan oleh Bunda Aisyah, istara ta'aman min Yahudiyin, pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Ini juga bukan berarti dalil sembarang makanan, boten, makanan yang halal. Mungkin bar maca ngene iki terus ning pasar Legi ngon bagian daging munggah golek daging sing gede-gede warna putih, nah, nggak boleh. Nah, daging celeng gitu. Wong Solo konsumsi celengnya banyak sampai diimpor dari Sumatera pakai truk. Terus sampai jalan mriko niku, dalan apa to jenenge. Pokoke kono kae lah warung pelem ngetan itu hampir sepanjang jalan itu sini kuliner babi gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini yang boleh dibeli adalah barang-barang yang sifatnya memang tidak haram. Misal ada orang non muslim jualan ATK silakan, non muslim jualan beras silakan, jualan kopi, teh, gula jenengan beli silakan. Kok delalah. Ling dodol wong loro siji Islam siji non muslim. Lah mungkin amrih saene jenengan mundute tengene wong Islam. Karena wong Islam niku nek sugih iku minimal ya ngetokke sedekah kalih zakat. Sosok zakat malali paling ora ya zakat fitrah. Zakat mal itu jane wajib ning kerep lali wong-wong niku. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus boleh kita menengoki mereka kalau mereka sakit. Dalilnya apa? Dikisahkan oleh Anas bin Malik bahasanya kana gulamun Yahudiyun yahdimu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam famarido. Bahasanya ada seorang laki-laki yang kemudian dulu membantu Nabi SAW, maka dia sakit. Fa'atahu Nabi SAW ya'uduhu, maka Nabi mendatanginya untuk menjenguknya, dan begitu sudah ada di tempat dia sakit, kemudian beliau mengatakan aslim lebuo Islam. Bocah niku terus ningali bapaknya tenten riku, kemudian lirik bapaknya, terus bapaknya mengatakan ate Abul Qasim, manuto karo bapaknya Qasim, Abu Qasim niku kunyahnya Nabi Muhammad SAW, panggilan Nabi SAW. Kemudian begitu dia masuk Islam, maka Nabi SAW selesai menjenguk, keluar dan mendoakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka. Sehingga nek ngomong ke sunah, jenengan nek nengoki piyayi ingkang non muslim sakit niku sunahe mang tingali, mang dongake muga-muga ndang mari kalih dikandani mlebu Islam ya Mas. Ngoten. Nek wani nek rawani niku nggih terus didongake muga-muga entuk hidayah. Nek rawani meneh gitu kan nggih dibatin pun ngoten sunahe. Ngoten mawon, dadi enggak usah ditambah-tambahi lian-liane gitu kan.
Nah, terus mungkin enten tokoh agamanya atau mereka sendiri yang berdoa jenengan meneng mawon. Bahkan lu mawon napa. Jadi enggak usah menikmati doa mereka gitu ya. Kemudian berikutnya kita enggak boleh mendolimi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu aqrabul littaqwa. Dan janganlah kebencianmu pada mereka. Karena Allah benci sama mereka karena mengatakan Allah itu punya anak. Kita sebagai orang muslim juga harus mengikuti apa yang Allah benci, apa yang Allah cintai kita ikuti, maka Allah benci dengan kata-kata itu kita ya benci. Tapi kebencian itu kata Allah jangan sampai membuat kamu tidak berlaku adil. Oh, jenengan lembe sadean ngangge timbangan, sing teko wong kudungan, oh timbangane bener. Begitu sing teko ngapunten enten piye ngangge kalung salib niku terus timbangane dikeki magnet lah atau mungkin napa pomon niku buah-buah dikeki sing bosok-bosok lah niku mboten angsal. Nggih. Itu Islam loh kayak gitu. Makanya saya tadi di depan katakan inilah agama langit, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Rabb yang memiliki kemuliaan dan ketinggian atas segala makhluknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak boleh berbuat dolim hatta kepada orang kafir? Nabi SAW mengatakan ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron. Hati-hati sama doanya orang yang terdolimi, bahkan kalau dia orang kafir. Orang kafir niku hakikatnya nek ndonga kan kepada Tuhannya. Niku kan sakjane kan nggih, boten tepat, artinya kan Tuhan mereka. Kita meyakini itu enggak tepat gitu kan. Tapi Tuhan kita yang benar itu tetap akan mengabulkan permintaan mereka kalau itu doa karena didolimi orang lain. Loh itu loh. Makanya hati-hati. Dan hadis ini bukan berarti terus baca Quran untuk dolimi wong kafir. Niku nggih bener. Ning berarti kepada orang yang Islam kita harus lebih hati-hati. Jangan diwalik nanti sama orang kafir kita hati-hati ini karu-karuan, munduk-munduk. Karo wong Islam walah tidak lah karu-karuan gitu kan. Enggak punya enggak punya belas kasihan sama orang Islam. Nah itulah ciri-ciri orang munafik ngoten niku. Orang munafik itu kalau urusan sama orang kafir itu piye carane gitu kan. Halus banget, sopan banget. Begitu karo wong Islam, awas kowe tak gebuk kowe. Ngono ki langsung. Maka itulah ciri-ciri orang munafik. Nah, jadi hati-hati nggih. Artinya ketika kita diminta berbuat adil, tidak boleh berbuat dolim pada orang kafir, tentu kepada orang Islam kita harus lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerima undangan boleh dengan catatan tidak terkait dengan ritual ibadah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW pernah menerima hadiah dari orang Yahudi wanita berupa ingkung kambing panggang untuk dimakan. Nah begitu Nabi SAW menerimanya, mengambil dimakan, Nabi makan dikit, kemudian sahabatnya makannya rodok banyak, Bishr bin Al-Bara'. Nah kemudian Nabi mengangkat tuh daging yang dipegang, Nabi mengangkat, kemudian Nabi mengatakan inna hadihi tukhbiruni annahu masmumatun. Daging iki ngabari aku nek de enek racune. Nah, begitu Nabi mengatakan gitu, Bishr bin Bara' karena sudah makan rodok banyak meninggal langsung. Nah di situ kemudian Nabi meminta wanita Yahudi ini untuk dipanggil. Begitu didatangkan, ditanyai, mahama lagi ala ma sonakti. Ngopo to mbak kok ndadak mbok racun gitu kan? Maka dia mengatakan in kunta nabiyan lam yaduruka syai'. Nek kamu bener nabi, racun itu nggak akan bikin kamu binasa. Wa in kunta malikan, tapi nek kamu cuma manusia yang gila jabatan, pengen disobio-sobio menungso, maka arrohtun nas minka, aku sudah membuat manusia istirahat dari sikap keinginan kamu atas dunia itu. Maka Nabi SAW ketika sakit, beliau mengatakan maziltu fil aklatil ladzi akaltu bi Khaibar. Jadi beliau dalam kondisi sakit, beliau mengatakan aku jek ngrasake lho, rasane racun sing tak pangan ndek biyen kae ning Khaibar. Fahada awanu ing qita'il abhari. Maka ini saatnya terputusnya nadiku. Artinya Nabi mengatakan delok neh aku bakal ora enek karena efek racun itu. Makanya Nabi meninggal karena sakit, betul. Sebab sakitnya diracun Yahudi. Nah, niku nggih. Itu sejarah niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh bahkan memakan sembelihan mereka selama itu dari ahli kitab. Kemudian yang kedua daging yang halal, ayam, sapi, kambing, kuda, unta boleh. Tapi kalau binatang haram enggak boleh. Dalilnya apa? Al yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Bahwasanya pada hari ini dihalilkan bagimu yang baik-baik, makanan 9 orang yang diberi ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani halal bagimu, dan makanan kamu halal juga bagi mereka. Sehingga dalil niki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil kalau jenengan kisah tentang Amerika, dan Rusia, Inggris, Prancis, terus pokoknya negara-negara yang mayoritas orang non muslim dari kalangan ahli kitab Yahudi atau Nasrani termasuk Israel mereka, maka jenengan boleh makan daging yang
non babi atau non haram gitu. Jadi daging-daging halal nah itu sembelihan mereka jenengan boleh. Tapi ini kan tetapi nih, nek jenengan kan tempat-tempat yang mayoritas non muslim bukan ahlu kitab, Cina, Korea, Jepang, di mulai Thailand, betul Thailand kan Buddha, Vietnam, di mulai India. Nah, jenengan nggak boleh makan daging apapun. Nah, kecuali jenengan pastikan sing beleh niku wong Islam. Kula bisiki termasuk ning Bali. Jadi jenengan nek tekan Bali gitu, kena jenengan mau makan daging, beli aja di warungnya orang Lamongan atau orang Banyuwangi atau orang Tegal atau orang Jawa. Jadi jangan beli daging dari warungnya orang-orang non muslim yang tidak beragama Kristen di sana, Hindu misalnya gitu atau Buddha, karena memang agama kita melarang gitu. Jadi sembelihan yang boleh pada selain orang Islam itu adalah sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Ngoten nggih. Harus clear niki. Gua enak sing wah iki radikal, mboten iki mboten radikal, tenan iki aturan gitu. Makanya saya dulu waktu ke Jepang itu sama bos saya ya dilalah ya lali, mikir saya olah McD gitu kan. Daripada bingung kok keliru babi McD gitu kan, ada McD kan. Terus, "Loh, kamu ke sana?" Lah emang kenapa, Pak? Ini kan agamanya apa orang sini ini? Dia itu lahir Sinto. Nanti sehari-hari begitu gede itu dia itu Kristen. Nanti kalau kemudian dia mati itu Buddha gitu kan. Campur aduk ra karu-karuan gitu kan. Oh, akhirnya kalau 20 dino mangane urang terus mulih-mulih kolesterolnya dhuwur. Sampai sekarang. Jadi ya itulah karena ngomong orang paling enak. Kalau jenengan yang dapur nih kalau jikono ebi kae kan ngoten to. Ah basa Jepange urangnya ebi berarti anggar ning nggon warunge wong Jepang ebi ora dikai urang goreng, urang rebus. Urang terus itu. Urangnya terus gede-gede kok Mas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait pernikahan, sakjane seorang laki-laki muslim itu boleh menikahi ahli kitab. Sebenarnya. Jadi laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab. Dalilnya apa? Al-Maidah 5 ayat 5. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala mutahhid akhdan. Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan orang beriman dan dihalalkan juga menikahi dari wanita yang menjaga kehormatan dari orang-orang yang diberi ahli kitab sebelum kamu. Nah, ini menjadi dalil sebenarnya orang Islam laki-laki boleh menikahi orang non muslim ahli kitab. Tapi kaedahnya ini loh yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang nikah beda agama. Kaedahnya apa? Seorang suami nggak boleh terlibat dalam ibadah istrinya. Jadi yo ngapunten, nggak boleh ngeterke ning gereja. Terus nek pas wayah hari raya niku nggih ora entuk nukokke perabot-perabot terkait dengan apa perlengkapan peribadatannya. Kan angel niku nata ngoten niku. Nah, parah lagi sekarang banyak ngapunten istri-istri yang secara finansial itu lebih baik daripada suaminya. Makanya suaminya entane ndak wae, lah bojone langsung kowe pengangguran kok ndak wae aku gitu kan. Kowe pilih tak pegat lho malah bojone sing ngancem. Pilih tak jokke cerai apa meneng ya kan. Akhirnya malah sing kakuke malah nderek sing setri. Itu yang terjadi. Makanya alhamdulillah nggih ulama Indonesia menggunakan kaidah saddud dariyah yaitu mencegah terjadinya keburukan yang lebih besar, maka mereka memutuskan dalam undang-undang atau undang-undang pernikahan itu tidak boleh nikah beda agama. Makanya laki-laki yang muslim, perempuannya non muslim walaupun ahli kitab Nasrani tidak dibawa ke KUA nggak mau proses gitu kan. Bawahnya mesti catatan sipil dan balik kota Ambiko. Makanya kalau dengan pakai filosofi yang gampang ya tadi, pakai logika yang gampang ya tadi. Wong nikah agamane padha wae kerep rame ngoten to napa melih sing beda. Makane kadang ada juga orang ora buktine aku beda aman-aman wae. Nah, kenapa? Karena enggak ngerti prinsip yang benar. Ternyata aman-amannya gimana? Ya tadi itu ketika mau ke gereja diterke, ketika mau beli perlengkapan Natal ditukokke. Ya udah. Termasuk mungkin di rumahnya juga ada di pojok sana ada musola, pojok sana ada salib. Nah, itu kan itu ya akhirnya tidak berdiri tegak di atas akidah yang benar, udah campur aduk gitu kan. Nah, makanya kersane damai-damai wae. Nah, setane
ngepeti sing angin sepoi-sepoi dadine enak adem. Tapi orang yang berusaha untuk istiqomah dengan Islam, ada wae masalah itu rame. Akhirnya terus digawe kesimpulan, lho sing kene luwih ayem, sing kene ternyata usrek wae ya. Padahal yang sini tiap hari setannya ngepeti pakai mowo, ya, makanya panas terus gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh memulai mengucapkan salam. Salam di sini maksudnya assalamualaikum. Jadi jenengan misal ketemu Pak Petrus, Pak Paulus yang jelas-jelas non muslim, assalamualaikum Pak Petrus, nggak boleh. Kecuali dia udah mualaf, nggak boleh. Nah, kemudian pertanyaannya, lah terus piye Mas? Wong aku kelumpukan RT kok. Ning kono enek wong non muslimnya terus piye gitu kan. Maka kalau non muslimnya ini mayoritas, kita nggak boleh mengucapkan salam yang berbunyi assalamualaikum. Salamnya ya selamat malam Bapak Ibu yang warga RT sekian-sekian gitu aja. Tapi kalau orang Islamnya yang mayoritas, non muslimnya minoritas, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan jawazus salam alal muslimina idza kana ma'hum kufar. Boleh mengucapkan salam kalau orang Islamnya mayoritas, non muslimnya minoritas di antara orang Islam. Nah, itu boleh. Nah, terus iku nek orangnya sing nyampur. Saiki nek salamnya sing dicampur-campur. Nah, maka kita pernah atau sering mendengar Om Swastiatsu yang artinya semoga selamat atau keselamatan datang dari lindungan Sang Hyang Sang Hyang Widiwasa. Nah, ini kan berarti sudah bertentangan dengan akidah. Ini kan sudah kita nyebut agama lain atau Tuhan lain, maka kita enggak boleh mengucapkan itu. Termasuk namo budaya, terpujilah nama para atau sang Buddha, itu juga udah Tuhan agama lain, kita nggak boleh mengucapkan itu. Jadi nek jenengan ngersake salam, ya camun assalamualaikum niku mawon. Nek nggih pastikan audiens jenengan mayoritas Islam, nek mayoritas non muslim ya udah selamat pagi, selamat siang, selamat malam, udah gitu mawon. Nah, kok ndelalah misal jenengan ada di satu forum terus yang ngucap salam itu adalah non muslim duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan jawabnya waalaikum tok. Itu udah, enggak usah ditutuke panjang niku. Ngoten nggih. Clear. Nah, kok sudah agama nggak kita paksakan, terus kita sikapi dengan baik, dia ada masalah kita tulung, kita nggak dolimi, kita punya makanan kita bagi, dia orang tua kita tulungi, kita jagani, listriknya kita cek, kita bayari, pokoknya kita sudah menunjukkan performa terbaik, akhlak terbaik sebagai seorang muslim, walaupun misal akidah kita membenci keyakinan mereka, tapi kita tetap harus mengedepankan akhlak yang baik dan itu kita lakukan gitu kan. Delalah kok ya qadarullah sampai akhir hayat tetap gak mau menerima Islam, pilih kafir gitu kan. Maka berlaku ayat maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Gak patut seorang nabi dan orang-orang beriman mintakan ampun buat orang-orang musyrik. Jadi kalau akhirnya saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah kita sikapi baik, mungkin ya sesekali kita dakwai, bukan dipaksa ya, didakwai dengan baik gitu kan. Kok ya tetap ragelem sampai akhir hayat meninggal di atas pilihannya, maka kita enggak boleh memintakan ampun. Ya Allah mangapura Pak Petrus niku, enggak boleh. Nek dia memilih jalan yang lain. Termasuk ketika dia dalam prosesi pemakaman itu ada ritual-ritual agamanya, kita enggak boleh ikut serta. Jadi jenengan ajeng napa nguntapke jenazah niku nggih pas posisi lewat niku mawon jenengan jumeneng ten dalan atau posisi ten kuburan pas dilebokke. Dadi pas posisi ada semacam kalau orang Islam itu tausiah gitu kan, terus donga-donga itu jenengan enggak usah mendengarkan. Karena yang namanya subhat itu menyambar-nyambar. Mungkin pas jenengan lagi galau enten masalah di rumah tangga, wah tiba-tiba tokoh agamanya ceramah sedemikian rupa. Pastor niku nek ceramah kan berapi-api ngoten niku to, orator kan mereka itu kan memang dididik untuk berorasi gitu kan. Nah, makanya nek semacam kaderisasi namanya kateksasi gitu kan. Mereka melakukan itu. Nah, begitu kan wah kok nyes ya gitu. Akhirnya kepikiran terus mulai kepikiran terus gitu. Terus akhirnya ngoten niku. Banyak orang yang ngoten niku nggih, makanya harus hati-hati karena itu subhat nggih. Nah, kemudian termasuk di acara pernikahannya. Menghadiri acara pernikahannya prinsipnya enggak apa-apa, tapi kok ning gereja ya enggak boleh. Tapi kok ada ceramah tausiahnya mereka ya enggak boleh juga gitu kan. Nah, terus bagusnya gimana? Ya jenengan kalau dapat undangan datang aja sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.
Atau nek pas dongnya ya carilah tempat yang rodok jauh sehingga jenengan nggak mendengar tadi itu loh macam-macam niku wow gitu. Atau begitu datang nulis buku tamu dia kayak sumbangan nulis gitu. Dah pokoknya jenengan siasatilah, jenengan atur sendiri gimana baiknya. Intinya Islam itu pengen kita itu tetap berbuat baik pada mereka. Gak boleh berbuat dolim, gak boleh berbuat aniaya, bahkan gak boleh membunuhnya. Sama sekali gak boleh gitu kan. Tapi berbuat baiknya ini jangan sampai nabrak akidah loh itu loh. Itu aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus tambahannya sebenarnya dalam Islam makam orang Islam dan orang non muslim gak boleh dicampur. Kenapa? Dalam konteks hidup ketika ada dua orang yang bertetangga, omahe sijine rada apik, sing kurang apik iki berusaha untuk nyusul. Rumah, mobil, kendaraan berusaha untuk madani sebelah. Berusaha. Maka ternyata dalam konteks pemakaman juga sama. Orang Islam niku sebenarnya makamnya enggak boleh dikijing, tapi gandeng dimorke sama non muslim yang kijingnya apik-apik. Akhirnya wong Islam yo rumangsa sanggup tuku terus ya dikijing, bahkan digaweke omah-omah sing luwih apik gitu kan. Nah, padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam dikijing itu tidak boleh. Dan saking tidak bolehnya, enggak cuma soal dikijing, tempat yang ketika dimasuki itu harus menyopot sendal dari dulu sampai sekarang itu namanya kuburan. Nek masjid zaman dulu masjid itu nggak ada karpet, nggak ada keramik. Itu zaman dulu kalau mau masuk masjid boleh pakai sendal. Jadi di depan itu digosok-gosok 3 kali untuk memastikan najisnya nggak ikut. Masuk pakai sendal, soalnya pakai sendal. Zaman dulu. Tapi karena sekarang masjidnya ngeten iki otomatis masuk masjid nggak pakai sendal. Tapi yang namanya kuburan sejak dulu sampai hari ini sampai hari kiamat itu sunnahnya kon nyopot sendal. Makanya orang Islam itu dimuliakan sejak dia di kandungan, dilahirkan juga dimuliakan, ketika hidup juga dimuliakan, bahkan sampai mati dimuliakan. Kuburannya nggak boleh pakai sendal, kuburannya nggak boleh diinjak, napa malah dilinggui. Nah, sehingga kuburan-kuburan yang ada kijingnya ini hari ini kita lihat banyak nggih tongkrongan, nggih rokokan, nggih dem-deman, pacaran gitu loh. Parah meleh sing kijinge gedhe ombo niku digolekke gerobak angkringan niku nggih linggih. Sok-sok niku terus kijing loro ngoten golekke blabak dienggo main gaple, main remi, wis to. Niki napa kula ngapusi to ngeten iki? Mboten wong niku jenengan iso nyali tinggal mlebu bledeng mbono loyo napa pundi niku sak pirang-pirang wong niku. Nggih. Itu fakta gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki nggih kula namung usul. Nek jenengan kersa, jenengan mangkoling ten ahli waris jenengan, le mengko nek bapak ibu mati, ora ana tulung daftarno, cemplungno ning kuburane wong Islam bae. Mergone napa? Umume kuburan muslim niku umumnya itu yang ke sana, itu panitianya, juru kuncinya itu mesti tekok. Yo wong salat apa ora Mas itu. Ketika kita jawab salat, dia juga enggak akan ngecek gitu. Singkat cerita pada umumnya niku wong salat. Yang kedua, dia orang ngerti sunnah. Kenapa? Karena dia taruh situ karena dia nggak pengen dikijing. Nah, orang yang sholat dan ngerti sunnah umumnya anaknya ini kebanyakan anak yang berbakti. Anak yang berbakti niku sering ngendaki kuburan Pak Mboke, mulai kuburan ten Indonesia niku kerep tukul suket. Nek ten Arab niku ora tau diendaki mboten ana karena suket niku mboten tukul. Nek ten mboten urip ten mriki ditinggal sewulan sukete kathah dadi kerep diendaki. Nah, siapapun yang datang ke situ hampir setiap hari ada mesti ngucap salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikuna. Makanya panjenengan kalau jumeneng ten mriku mengke rumah masa depannya insyaallah niku tiap hari enten sing nilii senajan niku mboten putrane jenengan kumanan dongane ngoten. Tapi nek kuburan sing campur aduk niku wau. Nah, sing moro Pak Petrus meleh gitu kan ndongake moga-moga Bapak di surga memberkati kalian semua yang tidur di sini lah terus piye. Makanya niku lho Pak Bu yang harus jenengan pahami nggih, keutamaan dimakamkan bersama dengan kaum muslimin. Termasuk Nabi SAW juga sakjane melarang orang Islam yang enggak punya kepentingan untuk jalan-jalan ke negeri yang mayoritas non muslim, sampai Nabi mengatakan inni bari'um mimman asabainal musyrikin, aku berlepas tangan dari orang-orang yang tinggal berada di antara orang-orang kafir. Kenapa? Karena enggak ada jaminan keamanan, baik keamanan akidah, keamanan fisik, keamanan macam-macam. Mobil khusus akidah nih, susah pokoknya. Nek udah di negeri kafir itu susah gitu. Makanya pentingnya kita kalau jenengan mau piknik gitu kan, diagendakannya itu ke negeri Islam.
kemudian ke tempat-tempat yang mubah. Syukur-syukur piknik pokoknya gidane anggar piknik nek rane Mekah ya Madinah, nek ra Madinah Mekah malah ngono, malah sip niku. Bocah nom-nom sakniki kadang gandeng gane nonton drakor nyelengi begitu entuk akeh ning ndi Nduk Korea gitu. Dek golek apa ning kono? Golek salju mbok tuku es batu digrosrok lak wis gitu kan. Entuk sak karung digrujuke dadi. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mekaten, ada yang mau nanya? Enggak ada. Kalau enggak ada kita tutup. Intinya kita seorang muslim punya akidah yang jelas. Akidah ini nggih monggo pripun. Mereka datang doakan. Ya wis kita diem aja gitu. Kita diem aja. Paling bahasanya gimana doakannya? Moga-moga cepat sembuh Bu gitu. Oh, ya udah kita diem aja. Nggih matur nuwun gitu aja enggak apa-apa. Ya, tapi nek dia wallahu alam saya enggak tahu amin apa enggak saya enggak tahu. Karena tadi konteksnya Nabi nengoki orang non muslim, tapi konteks Nabi ditengoki orang lain nah saya belum tahu, dalilnya belum tahu. Itu. Cukup? Ada lagi? Nggih, monggo, pripun? Kalau kita mengucapkan salam di makam umum itu gimana? Ya, karena akhirnya nyampur, mungkin keluarga kita ngeten mriku, ya akhirnya kita berlaku kayak di majelis yang nyampur tadi, kita tetap mengucap salam. Assalamualaikum ya ahli dia dengan catatan mayoritas mereka orang Islam. Ngoten. Ya. Kenapa? Enggak tahu piye, ketok sama kuburan nek ora Islam mesti nek eneke gede kae. Ultraman gitu kan. Lho kok survei ketok lho jenengan ten Bonolo kae umume kan nek sing non muslim kan ngoten niku. Nek Cina kan mesti kuburane gede ngono kae to. Itu wis bisa dibaca sekilas ngoten. Setahu saya ngoten nek wong non muslim itu khususnya yang Kristen lah ya, itu makam itu umumnya enten salipe mesti. Enten salipe nek Cina niku terus digawe sing bunder ngoten niku kaya kubah ngoten niku. Tapi mboten kubah sing utuh ya, mung bunder ngoten niku lho. Terus mungkin enten kotake cilik ngoten. Pada umumnya nek ten Solo niku setahu saya mayoritas orang Islam tetepan. Artinya jenengan kalau ke situ ya tetap ucap salam gitu kan. Mong ya tadi itu loh, kadang tuh saya tuh miris saja dilinggui gitu kan. Kadang nek wong Islam sing berlebihan juga ndelok ngoten niku tuh dijoroke akhirnya kedaduk ning kije gitu ya salah juga. Jadi serba salah itu. Nah, mulai kalau kasus di Mekah, Madinah itu kan kuburannya itu dikasih jalan, Pak. Jadi nengok itu enggak langsung agak harus nyari ke makamnya. Jadi nengoki benar-benar masuk terus. Dan di sana niku tiap 4 tahun niku diduduk melih. Karena makam itu penuh. Tiap 4 tahun siklusnya, 4 atau 3 tahun itu digali melih. Makanya tulang-tulangnya masih ada dikumpulkan, jenazah baru dimasukkan. Jadi udah nggak ada nama-namanya. Jadi jenazah yang punya saudara meninggal di sana udah nggak akan tahu kuburannya di sebelah mana. Karena akan tertumpuk terus. Nah, ketok delalah misal pas diduduk utuh, pada siklus itu kok masih utuh. Nah, itu nanti akan dipindahkan ke tempat tertentu. Ini berarti orang tertentu gitu, orang khusus gitu. Nah, nek siklus itu makin maju, misal jadi setahun pisan kudu diduduk, ternyata masih utuh-utuh, niku akhirnya hotel niku dibroki. Niku kualikane ning Indonesia. Ning Indonesia kuburan digusur nggawe hotel, sosok nggawe diskotik barang. Ngoten. Jadi bener-bener sekali lagi orang Islam itu mulia sejak di kandungan sampai kemudian lahir sampai kemudian mati. Makanya kemarin saya itu kajian di salah satu masjid di Jaten itu orang sekelurahan dikelompokke. Pertanyaan itu menjebak. Iki nek nganti aku salah jawab, wis nyesatke wong kabeh biangan. Wong sak kelurahan lumpuk, Pak. Sepur kelinci sak pirang-pirang niku jejer. Niku pertanyaane ngeten. Ustaz apa hukumnya ngucap selamat Natal? Karena di Al-Qur'an kan jelas dikatakan bahwasanya Allah berfirman, Isa Al-Masih berkata dalam Al-Qur'an itu dikatakan, "Salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Salam keselamatan buat aku ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan dan ketika aku dibangkitkan itu. Loh, berarti kan kita bisa mengucapkan selamat karena kelahirannya, karena dia sendiri mengatakan selamat atas kelahirannya gitu. Wah, iki ya kan. Maka yang terjadi itu bukan dalil untuk mengucapkan selamat Natal satu. Kalau itu dalil, sejak Nabi, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama dulu mesti wis nglakoni. Imam Syafi'i mesti nglakoni, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki mesti sudah mengerjakan. Enggak ada satupun riwayat pernyataan dari para ulama itu mereka mengerjakan, enggak ada. Lah itu kalau dibuka tafsirnya maknanya apa? Maknanya orang beriman hatta Isa Al-Masih ketika di dalam kandungan mulia, begitu dilahirkan ya mulia. Orang Yahudi kan menuduh bahwasanya Maryam itu pezina, tapi Allah muliakan dia bahwasanya dia bukan anak zina tapi anak yang memang diinginkan oleh Allah lahir tanpa bapak.
Dan kemudian matinya juga mulia. Orang Nasrani meyakini matinya di salib. Orang Islam tidak, dia nggak pernah mati. Wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakin subihalahu. Dia nggak pernah mati, nggak pernah disalib, tapi kami serupakan dan diangkat. Nanti turun lagi menyelesaikan PR yang belum selesai, termasuk menyelesaikan Dajjal, baru Allah wafatkan. Matinya mulia. Nanti dibangkitkan juga mulia sebagai seorang nabi yang mulia, bukan sebagai Tuhan. Karena nanti semua yang disembah manusia sebagai Tuhan akan dihadirkan di TKI. Apa kowe ngongkon wong-wong iki nyembah kowe? Isa masih nggak akan pernah dibangkitkan sebagai Tuhan, tidak, dia dibangkitkan sebagai Rasul. Niku dalil bukan untuk dalil membenarkan ucapan selamat Natal. Ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab akidah niki memang butuh ilmu. Nanti anak wong meneh ngomong-omongan lho. Sepenting kan atine lho. Yaitu pernyataan yang koyo bener nih sebenarnya salah. Faktanya apa? Ketika kita menikahi istri kita juga karena omongan yang tadinya haram menjadi halal. Bahkan saking halalnya sampai bola-bali lahiran gitu loh. Kan ngoten to, di bulan baleni meneh kula nganti ping 10 itu kabeh lah kan. Nganti ping 10 cek kecer 6 niki gitu kan. Nah, artinya itu di bulan baleni menunjukkan itu saking halalnya gitu loh. Dan itu yang paling halal, sampai Nabi mengatakan fi biti ahadikum sedekah, pada urusan hubungan suami istri kamu dengan istrimu itu ada pahala malahan gitu kan. Termasuk rumah yang kita miliki itu juga kita miliki karena ucapan, kendaraan yang kita miliki juga karena ucapan, tak tukune nggonamu, atau mungkin tak PE barangmu. Makanya jenengan nek gadah tangga motore akeh ra tau dienggo, iseng-iseng wae ditembung, mbok tak PE siji. Barangkali dhek khilaf yo PN halal niku. Lho tenang, tapi nek jenengan ra tau ngomong dijikuk digawa metu mlipir ya nyolong niku jenenge haram. Jangankan motor, sendal ora kena gitu kan. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, subhanakallahumma